kekuatan di dalam diri Anda. Mulailah menggunakannya hari ini. Ada kekuatan tak terlihat yang menyusupi setiap momen keberadaan Anda. Sebuah energi tersembunyi yang menunggu untuk diaktifkan. Ini bukanlah hadiah yang diberikan kepada sedikit orang pilihan dan tidak bergantung pada keberuntungan atau kondisi eksternal. Kekuatan ini ada di dalam diri Anda, api abadi yang dapat dinyalakan dengan memilih secara sadar untuk hidup dengan tujuan. Namun jika Anda tidak tahu di mana mencarinya, kekuatan ini akan tetap tertidur, seperti sungai bawah tanah yang tak pernah melihat cahaya matahari. Bayangkan sejenak, jika Anda bisa sepenuhnya mengaktifkan kekuatan ini, siapa Anda akan menjadi? Apa yang akan Anda ciptakan, capai dan ubah? Sepanjang sejarah, figur-figur luar biasa telah menunjukkan kepada dunia apa yang mungkin terjadi ketika seseorang memutuskan untuk mengendalikan kekuatan batin mereka. Thomas Edison menghadapi ribuan kegagalan sebelum ia menerangi dunia dengan bola lampu listriknya. Andrew Carnegie merevolusi seluruh industri dengan visi inovatifnya. Walt Disney membangun dunia-dunia besar hanya dari sebuah pensil dan mimpi. Mereka tidak memiliki lebih banyak keuntungan daripada Anda. Mereka tidak dilahirkan dengan bakat, kecerdasan, atau sumber daya yang lebih besar. Perbedaannya adalah bagaimana mereka menggunakan apa yang mereka miliki. Mereka memilih untuk melampaui batasan yang diberlakukan oleh dunia luar dan menjelajahi sesuatu yang sering diabaikan banyak orang. Potensi tak terbatas yang ada dalam setiap manusia. Pernahkah Anda merasakan bahwa Anda berada di ambang sesuatu yang besar, namun tidak tahu bagaimana melangkah selanjutnya? Atau mungkin Anda pernah mengalami saat-saat keraguan, bertanya-tanya apakah pantas untuk terus mengejar impian Anda. Perasaan-perasaan ini universal, tetapi perbedaan antara mereka yang sukses dan mereka yang menyerah adalah pilihan untuk tetap maju meskipun segala rintangan. Kenyataannya adalah, Anda sudah memiliki semua yang Anda butuhkan untuk memulai. Masalahnya bukanlah kurangnya sumber daya, tetapi kesalahpahaman bahwa sesuatu dari luar diperlukan untuk mengubah hidup Anda. Langkah pertama menuju kehebatan dimulai dengan perubahan perspektif fundamental, menyadari bahwa kekuatan itu tidak terletak pada jabatan, uang, atau pengakuan eksternal. Itu ada di dalam Anda. Sekarang bayangkan pikiran Anda sebagai tanah yang subur. Apapun yang Anda tanam di situ akan tumbuh. Keyakinan yang Anda pelihara, kata-kata yang Anda ulangi, gambaran yang Anda bayangkan, semuanya membentuk tanah tempat keberhasilan masa depan Anda akan berakar. Jika Anda menanam benih kelangkaan, ketakutan, dan keraguan, itulah yang akan Anda tuai. Di sisi lain, jika Anda memilih untuk memelihara pikiran Anda dengan visi kesuksesan yang jelas, rasa syukur atas peluang yang ada, dan keyakinan pada potensi Anda akan membuka jalan bagi hasil-hasil luar biasa. Salah satu arsitek besar filsafat kesuksesan modern, Napoleon Hill, mengajarkan bahwa pikiran manusia dapat menciptakan apapun yang bisa dibayangkan dan diyakini. Namun, dia juga memperingatkan, setiap kesulitan menyimpan benih manfaat yang sama atau lebih besar. Apa yang Anda lakukan dengan benih-benih itu akan menentukan nasib perjalanan Anda. Pola pikir yang berorientasi pada pertumbuhan seperti mercusuar yang membimbing kapal melewati kegelapan. Ia tidak mengabaikan tantangan, ia melihatnya sebagai peluang yang menyamar. Ketika Henry Ford menghadapi kebangkrutan dan kegagalan berulang kali, dia tidak membiarkan pengalaman-pengalaman itu mendefinisikan masa depannya. Sebaliknya, dia menggunakannya sebagai bahan bakar untuk belajar, menyesuaikan, dan melanjutkan langkah. Kegagalannya bukan akhir dari jalan, melainkan tonggak penting dalam menciptakan revolusi industri. Dengan mengadopsi pola pikir pertumbuhan, Anda terbebas dari penjara hasil instan dan mulai melihat setiap hambatan sebagai guru yang berharga. Setiap kesalahan adalah pelajaran. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk memperkuat ketahanan Anda. Dan setiap kemenangan, sekecil apapun, adalah bukti bahwa kemajuan tak terhindarkan jika Anda tetap fokus. Namun, pola pikir saja tidak cukup. Untuk sepenuhnya mengungkap kekuatan batin Anda harus mengembangkan keyakinan yang tak tergoyahkan pada diri sendiri. Keyakinan ini tidak datang begitu saja. Ia dibangun hari demi hari, batu bata demi batu bata.
Salah satu pemimpin paling tangguh dalam sejarah, Abraham Lincoln, menghadapi kekalahan politik, tragedi pribadi, dan keraguan publik sebelum menjadi Presiden Amerika Serikat. Namun, dia tidak membiarkan kemunduran ini melemahkan keyakinannya. Pada misinya, dia tahu bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam, dari keyakinan mendalam bahwa dia ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Keyakinannya begitu kuat sehingga melampaui semua bayang-bayang keraguan. Inilah yang harus Anda kembangkan, keyakinan yang cukup kuat untuk mengatasi semua keraguan atau hambatan eksternal. Keyakinan ini, bagaimanapun, tidak muncul dari ketiadaan. Ia diberi makan oleh kejelasan. Anda harus tahu dengan tepat apa yang Anda inginkan, mengapa Anda menginginkannya, dan harga apa yang bersedia Anda bayar untuk mendapatkannya. Tanpa kejelasan, energi yang Anda habiskan akan terbuang dalam gerakan acak tanpa arah atau tujuan. Ini seperti bernavigasi tanpa kompas. Seberapa keras pun Anda mendayung, Anda hanya akan berputar-putar di tempat. Definisikan visi Anda dengan jelas. Tulislah, tinjau kembali. Jadikan begitu hidup sehingga Anda dapat merasakan, menyentuh, dan bernapas dalam setiap detailnya. Semakin jelas visi Anda, semakin mudah Anda menyelaraskan tindakan Anda dengan tujuan Anda. Semakin selaras hidup Anda, semakin cepat Anda akan maju menuju hal-hal yang benar-benar penting. Visi yang jelas hanya hidup jika didukung oleh tujuan. Tujuan adalah mesin yang menggerakkan mesin kesuksesan. Itu adalah alasan Anda bangun setiap pagi, bahkan ketika kelelahan mencoba menekan Anda. Oprah Winfrey memulai perjalanannya dalam kondisi kemiskinan yang parah. Tetapi dia menemukan tujuannya ketika dia menyadari bahwa dia bisa menggunakan suaranya untuk menginspirasi jutaan orang. Dedikasinya pada tujuan itu membuatnya menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Apa tujuan Anda? Apa yang menggerakkan Anda? Ketika Anda menemukannya, pekerjaan berhenti menjadi sekadar pekerjaan, itu menjadi misi. Dan ketika sesuatu menjadi misi, tidak ada batasan untuk apa yang bisa Anda capai. Namun tujuan tanpa disiplin seperti panah tanpa mata. Disiplin adalah apa yang mengubah mimpi menjadi kenyataan. Ini adalah praktik harian melakukan apa yang harus dilakukan, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Michael Jordan, yang dianggap sebagai salah satu atlet terhebat sepanjang masa, tidak mencapai puncaknya secara kebetulan. Meskipun sudah diakui sebagai fenomena, dia berlatih lebih lama daripada pemain lainnya. Disiplinnya tanpa ampun karena dia tahu bahwa kesuksesan bukanlah peristiwa tunggal, tetapi hasil kumulatif dari tindakan kecil yang konsisten. Disiplin bukanlah aturan, itu adalah kebebasan. Ini membebaskan Anda dari penundaan, keraguan, dan kekacauan. Ini adalah apa yang memungkinkan Anda mengubah potensi menjadi tindakan. Dan inilah kita, tindakan. Segala sesuatu yang telah kita bicarakan sejauh ini, pola pikir, keyakinan, kejelasan, tujuan, disiplin, semuanya bertemu di titik ini. Tindakan adalah garis pemisah antara mereka yang bermimpi dan mereka yang mewujudkan. Betapapun cemerlangnya visi Anda atau betapapun kuatnya keyakinan Anda, tanpa tindakan, semuanya tetap ada dalam dunia imajinasi. Tindakan adalah proses mengubah yang tak terlihat menjadi terlihat. Ini adalah melangkah satu demi satu, meskipun jalannya tampak tidak pasti. Ini adalah mengatakan ya pada ketidaknyamanan, karena pertumbuhan terjadi di tengah ketidaknyamanan. Setiap langkah yang diambil dengan niat adalah langkah menuju transformasi. Namun, tindakan tanpa rasa syukur adalah kosong. Rasa syukur memperkaya perjalanan Anda, mengubah setiap tantangan menjadi pelajaran, dan setiap kemenangan menjadi perayaan. Ketika Anda mempraktikkan rasa syukur, Anda mengubah perspektif Anda tentang apa yang benar-benar penting. Anda berhenti mencari pengakuan eksternal dan mulai menghargai berkah kecil yang sudah Anda miliki. Steve Jobs, dalam momen-momen tersulitnya, selalu kembali kepada rasa syukur. Dia melihat setiap kegagalan sebagai kesempatan untuk berinovasi dan menciptakan sesuatu yang baru. Rasa syukur adalah jangkar yang menjaga keseimbangan pikiran Anda dan membuat hati Anda ringan. Kemampuan beradaptasi adalah kunci lain untuk membuka kekuatan batin Anda. Dunia terus berubah,
dan mereka yang berkembang adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan realitas baru. Ketika pandemi tahun 2020 memengaruhi miliaran orang di seluruh dunia, perusahaan seperti Amazon dan Zoom dengan cepat menyesuaikan operasi mereka untuk memenuhi kebutuhan baru. Kemampuan beradaptasi bukan berarti meninggalkan prinsip. Ini berarti menjaga pendekatan Anda fleksibel agar Anda dapat mencapai tujuan Anda. Ini adalah kemampuan untuk menari bersama angin, bukan melawannya. Ketahanan secara alami mengikuti kemampuan beradaptasi. Hidup akan menguji Anda. Ia akan melemparkan batu di jalan Anda, beberapa begitu besar sehingga tampak mustahil untuk dipindahkan. Namun ketahanan bukanlah menghindari pukulan. Ini adalah bangkit setelah setiap jatuh. Nelson Mandela menghabiskan 27 tahun di penjara, tetapi dia keluar dengan antusiasme yang sama seperti ketika dia masuk. Ketahanannya tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga seluruh bangsa. Ketahanan adalah otot yang Anda kuatkan setiap kali Anda menghadapi rintangan. Semakin kuat otot ini, semakin tinggi Anda bisa terbang. Terakhir, pembelajaran terus-menerus adalah apa yang menjaga api batin Anda tetap menyala. Pada hari Anda berhenti belajar, Anda mulai layu. Warren Buffett di usianya yang lebih dari 90 tahun masih menghabiskan berjam-jam setiap hari membaca dan belajar. Dia tahu bahwa pengetahuan adalah bahan bakar yang mendorong kesuksesan. Jangan pernah berhenti mencari ide baru, keterampilan baru, dan perspektif baru. Setiap buku yang Anda baca, setiap percakapan bermakna, setiap pengalaman yang Anda jalani, menambahkan potongan baru pada teka-teki kehidupan Anda. Jadi, inilah kita. Di akhir perjalanan ini, tetapi juga di awal perjalanan Anda. Anda sudah tahu bahwa kekuatan itu ada di dalam diri Anda. Sekarang terserah Anda untuk menggunakannya. Jangan menunggu momen yang sempurna. Itu tidak akan pernah datang. Jangan menunggu kondisi eksternal berubah. Mungkin mereka tidak akan pernah berubah, tetapi Anda bisa berubah. Hari ini Anda bisa memutuskan untuk mengambil kendali atas hidup Anda. Tanamlah benih mimpi Anda dengan dedikasi dan perhatian. Hadapilah tantangan dengan keberanian dan rasa syukur. Di setiap langkah, beradaptasilah, bertahanlah, dan pelajari. Karena di dalam hati Anda tahu bahwa Anda dilahirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Anda merasakannya. Anda mendengar panggilan itu, dan sekarang saatnya untuk menjawab. Kekuatan itu ada di dalam diri Anda. Gunakan hari ini. Semoga terjemahan ini membantu. Jika ada bagian yang perlu diperbaiki atau disesuaikan, jangan ragu untuk memberitahu saya.